Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang PPh pasal 22. Mari yuk kita simak penjelasannya. PPh Pasal 22. Pengertian pajak penghasilan Pasal 22. Pajak penghasilan Pasal 22 atau biasa disebut PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, serta reimpor. Karena diberlakukan pada kegiatan ekspor, impor, dan reimpor, inilah pajak penghasilan tersebut dikenakan PPh Pasal 22 impor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Objek pajak penghasilan Pasal 22. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 PMK 010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Berikut yang menjadi objek PPh Pasal 22. Impor barang dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir dan dikenakan PPh Pasal 22 diantaranya barang komoditas, tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam. Yang kedua, pembayaran atas pembelian. Barang pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 ini adalah yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga dan pemerintah lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dikenai PPh Pasal 22 adalah dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS oleh KPA pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Yang kelima, pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk badan usaha milik negara BUMN yang dikenai PPh Pasal 22 adalah untuk keperluan kegiatan usahanya. Baik, selanjutnya kita masuk pada yang keenam, yaitu penjualan hasil produksi kepada distributor. Penjualan hasil produksi kepada distributor yang dikenai PPh Pasal 22 adalah distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha seperti industri semen, industri kertas, industri baja, industri hulu, industri otomotif, dan industri formatif. Kemudian yang ketujuh yaitu penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah penjualan di dalam negeri oleh yang pertama yaitu agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Kemudian agen pemegang merek atau APM dan yang terakhir yaitu importir umum kendaraan bermotor. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada penjualan migas. Penjualan migas yang dikenakan PPh Pasal 22 oleh produsen atau importir ini diantaranya yang pertama bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Kemudian yang kesembilan yaitu pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul yang dikenakan PPh Pasal 22 ini adalah untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri dan eksportir yang bergerak di dalam sektor yang pertama yaitu kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian yang terakhir yaitu ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dikenakan PPh Pasal 22 ini adalah dilakukan oleh wajib pajak badan. Selanjutnya kita masuk pada perluasan pemungutan PPh Pasal 22. Pajak penghasilan Pasal 22 ini juga erat kaitannya dengan penjualan barang tergolong sangat mewah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK
Nomor 92 garing PMK 03 garing 2019 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 253 garing PMK nomor 3 garing 2008. PMK nomor 92 garing 2019 ini mengatur tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sebagaimana pasal 1 ayat 2 dalam PMK 92 garing 2019 itu disebutkan bahwa barang tergolong sangat mewah yang jadi objek dikenakan PPh pasal 22. Di antaranya yang pertama yaitu pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang kedua kapal pesiar, yak dan sejenisnya. Yang ketiga ada rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Yang keempat ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 50 meter persegi. Yang kelima ada kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility, vehicle atau SUV, multipurpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenis dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Yang keenam ada kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Tarif pajak penghasilan pasal 22. Dasar tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut UU PPH dan diatur dalam PMK nomor 34 garing 2017 adalah: yang pertama, tarif PPh pasal 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor tarif pajak penghasilan pasal 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian sebagai berikut. Tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1 PMK 34 garing 2017. Importir yang menggunakan angka pengenal importir atau API 2,5% dari nilai impor. Impor non-API 7,5% dari nilai impor. Importir yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua ada tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian besar tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian barang tidak termaksud PPN dan tidak final. Pembelian barang ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembendaraan atau DJPB, Kementerian Keuangan Bendahara Pemerintah BUMN atau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Yang ketiga ada tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak atau KEP yang dihitung dari dasar pengenaan pajak atau DPP, PPN dan bersifat tidak final. Di antaranya ada kertas 0,1% dari DPP PPN. Semen 0,25% dari DPP PPN, baja 0,3% dari DPP PPN, dan ada otomotif 0,45% dari DPP PPN. Semua jenis obat 0,3% dari DPP PPN. DPP adalah harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. DPP ini merupakan nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Pemungut pajak penghasilan pasal 22. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pemungut PPh pasal 22 ini adalah wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang pertama ada wajib pajak badan pemungut PPh pasal 22 terdiri dari 1.
Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DBC) atas objek PPh pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. 3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 4. Kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau L. B. Perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan terdiri dari 1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. 2. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. Demikianlah hasil video pembelajaran kami mengenai PPh pasal 22. Kami ucapkan terima kasih.